Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, jangan lupa kita doakan untuk Indonesia, semoga segera sembuh yang diberi penyakit, semoga virus yang sedang kita alami saat ini bisa hilang, dan kita bisa melaksanakan bulan puasa Ramadan hingga Lebaran dengan baik dan normal seperti keadaan semula. Oke anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Kita buka halaman apa nih? Halaman 35 ya. Ya udah baca dulu halaman 35. Ini teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerak dasar. Memutar. Gerak dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan kita bermain. Seperti kemarin, ketika kita ingin bermain, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Apakah tempat itu safe atau aman untuk diri kita. Tidak ada genangan air, tidak ada partikel-partikel kecil atau sampah-sampah kecil yang bisa melukai. Jadi, tugas kalian apa? Untuk membersihkan halaman sebelum kalian bermain atau memperhatikan halaman tempat kalian bermain. Apakah aman atau tidak ya? Oke, selanjutnya. Sini ada percakapan yang ayo membaca. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Buka halaman 36 ya. Bagaimana cara kita mengeringkannya? Nah, pertanyaan di sini, kalimat di sini adalah kalimat apa? Pertanyaan. Kata tanyanya yang mana ya? Kan kita sudah belajar. Iya, yang bagaimana? Ini kata tanyanya. Yang bagaimana? Oke. Terus kalimat tanya selanjutnya, bagaimana kalau kita menggunakan alat pel untuk mengalirkan airnya? Nah, ini juga kata tanya, soalnya depannya bagaimana. Bagaimana itu menanyakan apa ya? Ya, bagaimana yang nomor 1 itu menanyakan cara. Kalau yang 2, bagaimana itu kalau kita menggunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya, ini menanyakan pendapat. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Ini menanyakan apa? Ini menanyakan tempat. Di mana? Pasti jawaban kamu di suatu tempat kan? Misalnya di sana, di sini, di situ, atau di rumahku, atau di dapur. Ya, siapa yang punya? Siapa? Siapa? Itu menanyakan apa ya? Orang. Siapa yang punya? Berarti pasti kejawaban kamu orang kan? Itu si Udin yang punya atau itu si Meli gitu ya. Kalimat tanya, kita sudah pernah belajar ya di sekolah kalimat tanya. Kalimat tanya pasti selalu diakhiri tanda apa? Tanda tanya. Pinter. Kalimat tanya pasti selalu diakhiri tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, bagaimana pada kalimat tanya. Ini di sini ada siapa, di mana, bagaimana. Sebenarnya kalimat tanya atau kata tanya ada banyak macamnya ya.
Kemarin apa aja? Kemana? Terus apa? Kenapa? Pintar. Kapan? Nah, itu Miss yakin kalian sudah bisa ya membuat pertanyaan dengan kata tanya berikut. Kan sudah pernah. Tulis dengan menggunakan kata apa. Jadi kalian perhatikan selanjutnya halaman 37. Lihat gambar. Ini mereka kenapa ya? Sedang apa? Oh, mereka sepertinya sedang bermain, tapi ada yang terjatuh. Benar. Ini mereka sedang bermain, tapi sepertinya ada yang terjatuh. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Nih, kalian tulis dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Misalnya, kalian ini berdasarkan gambar ya. Yuk kita isi bareng-bareng. Kalimat tanyanya bagaimana ya? Kalian boleh isi duluan. Kita dari apa dulu? Apa yang mereka sedang lakukan? Boleh nggak, Miss? Boleh. Apa yang sedang mereka lakukan? Pintar. Terus, apa lagi? Mengapa? 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 Ini siapa ya namanya, Miss? Lupa deh. Rambutnya keriting. Miss ganti ya namanya. Mengapa Mamat terjatuh? Iya, boleh. Miss lupa nama yang rambutnya keriting. Terus kalau kalian mau tahu boleh diganti namanya. Terus pakai kata apa lagi? Kapan? Kapan mereka bermain? Pintar. Terus lagi, siapa? Tulis lagi, siapa saja yang sedang bermain? Bisa begitu. Di mana? Ayo, di mana mereka bermain? Di mana mereka bermain? Pintar. Terus bagaimana? Berdasarkan gambar, bagaimana Mamat bisa terjatuh? Gitu, boleh. Silakan ya diisi di buku kalian masing-masing. Oke, kita buka halaman berikutnya. Kita buka halaman berikutnya ya, halaman 44. Nah, di halaman 44, kita baca dulu ya di awalnya. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman dijamu makan siang di rumahnya. Dijamu itu apa? Disajikan atau dikasih makan siang. Kita baca ya. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau kita sambil menunggu, kita minum saja dulu?
Baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Nah, Udin punya acara di rumahnya pukul 2 siang. Pukul 2 siang itu jam berapa ya? Pukul 2 siang itu jarum pendeknya sama jarum panjangnya ada di mana? Ya, ada jarum pendek di mana jarum pendek ada di angka 2, jarum panjang ada di angka 12. Pintar. Oke, kita lihat. Ada kalimat tanya apa aja tadi di sana? Naik apa tadi ke sini? Ya, kalau ada tanda tanyanya itu sudah pasti kalimat tanya. Pintar. Siapa saja yang diundang Udin? Nih, ada tanda tanya di belakang berarti kalimat tanya. Siapa? Pukul berapa? Nah, ada kata tanyanya juga berapa. Ada tanda tanya, ini kalimat tanya. Di mana Ibu Guru ya? Ya, ada tanda tanya, ada kata tanya. Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum-minum saja dahulu? Ada bagaimana, ada tanda tanya. Pinter, itu kata tanya ya, jangan kalimat tanya, jangan salah. Nah, nih kalimat tanya. Pasti udah pada hafal ya. Ada siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana. Nah, ini nanti kalian isi ya. Apa, terserah. Kalian isi dengan kalimat tanya kalian sendiri. Misalnya, apa apa yang sedang Ibu lakukan? Gitu, boleh. Mengapa kamu menangis? Gitu. Kalian isi ya nanti. Kalian kan sudah pada pintar tuh bikin kalimat tanya karena sudah pernah ya diajarkan nama Miss. Nah, kita baca lagi halaman 47. Udin dan teman-teman selalu berdoa sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Nah, iya, tadi setiap kita berdoa, pasti kita mengucapkan, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berarti kita nggak memaksakan, kita sebagai umat muslim misalnya, kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat lain. Tapi kita tidak memaksakan agama lain untuk mengikuti ya. Kita mempersilahkan mereka untuk berdoa sesuai ajaran agama mereka masing-masing. Itu salah satu sikap hidup rukun, tidak saling memaksakan kehendak, dan itu juga bisa disebut dengan toleransi dalam beragama. Kalau kita saling bertoleransi, pasti kita akan mewujudkan persatuan. Kalau kita sudah bersatu, kita akan semakin kuat dalam apa? Ya, dalam bernegara. Negara jadi aman, tidak ada permusuhan antar agama. Gitu ya. Kalau contoh kegiatan lain menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah apa? Apa ya?
Kalau lagi puasa, ada teman yang non-muslim. Biasanya teman yang non-muslim tidak akan makan di depan kita karena mereka menghormati dan menghargai kita. Pinter saat kita Natal. Kita sebagai umat muslim menghormati, menghargai acara mereka gitu. Oke, selanjutnya kita buka halaman 49 ya. Kita lihat di sini. Kata Dayu, hati-hati lilinnya Udin. Hati-hati meniup lilinnya Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya. Hati-hati juga memotong kuenya. Jangan sampai tanganmu terluka. Oh, Udin lagi ulang tahun, acara ulang tahunnya Udin. Nah, pukul berapa tadi? 2 siang. Apa ada bilangan 1 sampai dengan 12? Bukan. Sehari semalam ada 24 jam, yang seperti Miss pernah bilang. Sehari semalam itu sampai 24 jam. Karena ini jam 12 jam 1 sampai jam 12 kan 12 jam namanya. Terus ini baru sampai jam 12 siang. Coba kalau misalnya jam 1 sampai jam 12 malam ditambah kan berarti 12 tambah 12 sama dengan berapa? 24 jam. Jadi begini, 12 jam ditambah 12 jam sama dengan 24 jam. Nah, ini rumusnya. Kenapa bisa disebut dengan 24 jam? Ini jam 1 sampai jam 12. Ini baru dari pagi sampai siang. Nah, nanti dari siang sampai malam gitu. Lanjut, jadi sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13 sehingga pukul 24. Pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan kembali gambar berikut. Nah, tadi kan Udin ulang tahunnya jam berapa? Jam 2 siang. Iya, jam 2 siang. Kalau ditulis jam 2 siang, kan tadi jam 1 pagi sampai jam 12 siang. Ini ditulisnya dengan angka biasa ya, 1 sampai 12. Tapi kalau sudah siang, jam 1-nya itu ditulis jam berapa? 13. 14. Berarti jam 2 siang ditulisnya 14. Terus kalau 3 siang, jam berapa? 15. 4-nya jadi berapa? 16. 5-nya jadi berapa? 17. 6-nya 18. Begitu ya. Nanti kalian pelajari di rumah. Kalau dengan melihat jam secara langsung, kalian bisa lebih paham ya. Nah, seperti jam 5 nih, jadinya jam 17. Dari angka 1 tuh 13, 14, 14, 15, 16, 17 gitu. Malam. Ini kan ada keterangan malam. Berarti jam berapa kalau malam? Jam 20. Oke, bisa nggak? Kalau jam 9 malam jadinya jam berapa? Nah, penulisan waktu udah Miss buat tabelnya, nanti kalian pelajari di rumah. Nih, kalau pagi dari jam 1 pagi sampai jam 12 siang itu tulisannya
sama ya, misalnya jam 1 pukul 1, jam 2 pukul 2, jam 3 pukul 3, sampai jam 12 berarti disebutnya pukul 12. Nah, 13 siang itu berarti pukul berapa? Kembali lagi angkanya ke angka 1. Pukul 13 atau disebut pukul 1 siang. Boleh. 14. Pukul 2 siang. Angkanya kan tadi muternya kembali lagi ya ke angka 2. 15 berarti pukul 3 siang. Kalau angkanya 16 berarti pukul berapa? Ya, pukul 4 siang gitu atau 4 sore. Jadi nanti kalian di rumah tugas kalian pelajari cara membaca jam. Apalagi dari jam 13 sampai jam 24. Nah, jam 24 itu bisa kalian tulis atau jam 12 malam bisa ditulis 0.00. Sama aja. Berarti kan udah mulai di jam malam. Oke, nah itu semua nanti kalian pelajari di rumah. Nanti latihannya menyusul, kalian pelajari, pokoknya pelajari jam 13 sampai jam 24. Diingat, 13 itu angka 1, jarum pendeknya di angka 1. 14 jarum pendeknya ada di angka 2. 15 jarum pendeknya ada di angka 3, begitu seterusnya. 18 jarum pendeknya ada di angka 6, 19 di angka 7, terus 20 di angka 8, 21 di angka 9, terus 22 di angka 10, begitu seterusnya. Kalian kan pernah lihat jam ada di handphone tuh biasanya tulisannya di jam-jam digital, tulisannya kalau sudah siang sampai malam tulisannya akan dari angka 13 sampai angka 24. Begitu ya anak-anak, oke? Jangan lupa belajar di rumah. Thank you for today and goodbye.